Halo semuanya, jumpa lagi di channel Siva Aulia. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai cara membuat soal online menggunakan Google Form atau Google Formulir. Oke, langkah awal kita perlu masuk ke web browser. Di sini saya menggunakan Chrome sebagai web browser. Nah, sebelum kita membuat Google Formulir, kita harus masuk terlebih dahulu ke Google Drive. Caranya kita bisa klik icon titik 6 di sini atau Google Apps. Di sini banyak pilihannya. Kita pilih saja ya langsung yang Google Drive. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah halaman awal di Google Drive. Untuk teman-teman yang belum login, dipersilahkan login terlebih dahulu untuk bisa membuka halaman seperti ini ya. Untuk membuat formulirnya, kita langsung saja klik yang baru di sini. Nih, yang baru ya. Kita klik. Lalu kita pilih yang Google Formulir. Nah, untuk tampilannya seperti ini, di sini kita bisa mengedit formulir atau membuat formulir yang akan kita gunakan. Untuk formulir tanpa judul, di sini kita bisa masukkan, oke, di sini saya akan membuat contoh soal ujian tengah semester genap. Kita isi aja saja, ujian tengah semester genap. Untuk deskripsi formulir bisa kita samakan dengan judul, bisa kita copy saja. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk pertanyaan tanpa judul, pertama di sini kita akan menambahkan nama. Oke, seperti ini. Nah, di sini jawaban singkat saja kita pilih. Dan wajib diisi di sini diaktifkan ya. Untuk setiap soal itu kita mengaktifkan wajib diisi. Untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, kita bisa klik icon tambah di sini atau tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan kedua, kita bisa isikan kelas. Oke, seperti ini. Lalu ininya bisa diganti, saya ingin menggunakan drop down. Di sini tampil beberapa opsi ya. Jadi untuk drop down di sini kita menyediakan kelasnya dari kita, misalnya kelas 11 MIPA 1 atau 11 MIPA 2, nanti peserta tinggal memilih kelasnya masing-masing, tidak usah mengisikan yang seperti di nama ini. Oke, opsi yang pertama kita tambahkan 11 MIPA 1 misal. Kita copy saja. Yang opsi kedua kita tambahkan MIPA 2. Oke, yang ketiga kita tambahkan IPS 1. Ini untuk kelas ya, contoh kelasnya. Dan opsi keempat kita pilih yang kita masukkan IPS 2. Oke, seperti ini ya. Setelah sudah, kita tambahkan lagi pertanyaannya di sini. Oke, pertanyaan di sini kita tambahkan yang ketiga ini saya akan menambahkan token, yang mana token ini dibuat untuk membatasi hak akses supaya tidak diakses oleh sembarang orang ya. Biasanya token di sini saat memulai ujian itu para guru atau dosen memberikan token terlebih dahulu supaya mereka bisa memasuki page ujiannya atau bisa memasuki halaman ujiannya. Oke, di sini kita masukkan token. Oke, token atau password ya. Biasanya itu token atau password. Di sini kita jawaban singkat aja ya. Terus, untuk di sini kita bisa tambahkan validasi jawaban. Oke, di sini ada angka lebih dari. Oke, angkanya kita ubah menjadi teks terlebih dahulu. Ini di sini tetap berisi dan di sini teks untuk menambahkan tokennya. Misalnya tokennya itu ayo 1 2 3. Teks kesalahan khusus diisi untuk memberikan peringatan ketika peserta ujian salah memasukkan token. Bisa diisi dengan token tidak valid. Bisa kita kasih tanda seru ya. Oke, sudah seperti ini. Jadi bisa saya jelaskan sedikit. Jadi di sini konsepnya saya akan buat 2 page, yang mana page pertama ini berisi seperti ini. Nama, kelas, dan juga token untuk biodata peserta terlebih dahulu sebelum memulai ujiannya. Oke, untuk page kedua baru berisi ujian-ujiannya. Oke, page pertama sudah selesai. Lalu jika sudah selesai, kita bisa tambahkan page kedua dengan mengklik tambahkan bagian.
Nah, di sini sudah ada ya. Setelah bagian 1, kita lanjut ke bagian 2. Bagian tanpa judul di sini bisa kita ganti dengan judul ujiannya. Di sini saya contoh ikuti ujian sistem komputer. Oke, sistem komputer. Dan deskripsi opsionalnya bisa kita isi dengan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi dulu ke setelan di sini. Nah, setelan di sini ada beberapa ya. Jadikan ini sebagai kuis, bisa kita centang. Oke. Lalu rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Setelan responden di sini bisa dinonaktifkan aja yang pertanyaan tidak terjawab dan jawaban yang benar. Kita aktifkan saja yang nilai poin karena nanti nilai poin saja yang akan ditampilkan setelah ujian selesai. Oke, untuk di jawaban ini bisa dilihat. Ini tidak usah diubah untuk yang jawaban, lalu di presentasi bisa kita lihat dulu. Oke, di sini saya akan menonaktifkan tampilan link untuk menyerahkan jawaban lain. Saya pilih untuk dinonaktifkan saja. Oke, seperti ini untuk default. Pertanyaan default ini buat pertanyaan wajib diisi secara default. Maksudnya itu pertanyaannya semuanya itu harus wajib diisi. Oke, bisa kita aktifkan. Lalu setelah selesai kita kembali ke pertanyaan. Di page 2 ini bisa kita langsung tambahkan pertanyaan ya. Di sini tambahkan pertanyaan. Oke. Pertanyaan di sini saya sudah membuat beberapa pertanyaan, ada 5 yang saya buat. Jadi tinggal nanti di copy-copy saja. Contoh soal sistem komputer. Oke, tinggal di copy saja yang untuk soal yang pertama. Kita pastikan di pertanyaan ini ya. Nah, seperti ini. Untuk opsinya bisa kita copy juga. Supaya cepat, kita bisa copy opsi ini secara bersamaan, tapi kita nonaktifkan dulu yang ABC-nya dulu ya. Di sini kita nonaktifkan numberingnya karena di sini saya pakai numbering. Oke, kita tinggal Ctrl C dan kita pastikan saja di opsi ini. Nah, sudah jadi ya, sudah ada semua opsi jawabannya. Oke, di sini ada kunci jawaban. Kita tambahkan kunci jawabannya dulu. Nah, di sini ada poin. Saya masukkan 20 poin karena saya akan membuat 5 pertanyaan. Jadi, untuk menghasilkan 100 poin, saya mengisi 20 poin per pertanyaannya. Oke, ini jawabannya adalah sistem komputer. Jika sudah memasukkan poin dan juga jawaban, maka kita klik selesai. Oke, ini bisa kita atur ya di sini. Acak urutan opsi supaya meminimalisir adanya kecurangan atau mencontek jawaban yang dengan siswa lain atau peserta lain. Kita acak urutan opsi, kita aktifkan ya acak urutan opsinya. Oke, sudah ya untuk pertanyaan pertama, untuk ujiannya sudah kita masukkan. Lanjut untuk pertanyaan kedua bisa kita tambahkan di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini. Oke, untuk pertanyaan kedua sama ya soalnya. Sama, maksudnya sama caranya, kita copy saja. Oke, seperti ini. Opsinya kita sama ya, nonaktifkan dulu numberingnya, lalu copy. Nah, di sini. Oke, jika sudah seperti ini, tambahkan kunci jawaban. Di sini 20 isi poinnya. Lalu jawabannya ini adalah yang ini, mengolah data menjadi informasi. Selesai. Lalu jangan lupa kita acak urutan opsinya. Oke, seperti ini. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Kita copy-copy saja pertanyaannya dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan opsinya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan kunci jawaban di sini. Isikan 20 poin, lalu di sini jawabannya yang ini. Lalu selesai dan juga klik yang ini, acak urutan opsi. Oke, soal 1 sampai soal 3 sudah seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan soal 4. Nah, bagaimana jika ada soal yang berbentuk gambar seperti ini?
Gampang ya, tinggal tambahkan gambarnya saja. Oke, untuk soal 4 ini, kita tambahkan dulu pertanyaannya, kolom pertanyaannya. Nah, untuk soal 4, bisa langsung saja kita copy dulu pertanyaannya. Oke, nah, untuk menambahkan gambar, kita klik icon gambar di sini. Nah, sisipkan gambar. Oke, sebelum kita mengupload gambarnya, gambar ini harus dirubah dulu formatnya ke JPG atau JPEG supaya bisa diupload ke Google Formulirnya. Karena di sini sudah berbentuk JPG atau JPEG, saya langsung saja mengupload gambarnya. Nah, yang ini ya. Kita tunggu. Oke, langsung sudah muncul ya, teman-teman. Untuk memperkecil gambarnya, gampang ya, tinggal di-drag saja. Sesuaikan ukurannya yang seperti yang Anda inginkan. Oke, jika sudah seperti ini, nah, titik 3 di sini adalah untuk mengatur posisi, yang mana ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ubah di sini untuk mengedit gambar jika ingin mengubah gambar, lalu hapus untuk menghapus gambar. Oke, di sini saya pilih rata kiri saja, sudah seperti ini. Nah, untuk opsi, tambahkan seperti tadi ya, tinggal di copy saja. Di sini kita nonaktifkan dulu numberingnya. Tinggal copy saja. Oke, di opsi sini kita copy. Nah, setelah seperti ini, tambahkan poinnya. Sini 20 poin sama. Oke, jawabannya yang sistem operasi ya. Jika sudah, klik selesai, lalu kita pilih yang titik 3 ini dan acak urutan opsi. Oke. Untuk menambahkan soal terakhir, untuk soal kelima, kita bisa tambahkan pertanyaan di sini. Lalu kita kembali ke Word. Nah, untuk soal yang kelima ini, jawabannya berbentuk gambar ya, atau opsinya itu adalah gambar. Jadi bagaimana? Nah, baik. Kita copy dulu untuk soalnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk opsi gampang saja. Oke, terlebih dahulu ini gambarnya kita save dulu ya. Simpan dulu gambarnya dan simpan dalam bentuk format JPG atau JPEG ya, ingat. Jika sudah disimpan dan dalam format JPG, tinggal kita upload saja di sini opsinya. Sama seperti yang tadi, kita cari letak di mana filenya. Oke. Oke, muncul ya gambarnya opsi 1, keyboard. Tambahkan opsi. Nah, ini untuk opsi kedua. Kita upload lagi gambarnya. Oke, sudah jadi opsinya dan juga soalnya. Tinggal kita edit kunci jawabannya. Tambahkan poinnya itu 20 poin dan jawabannya itu yang dari gambar di bawah ini. Oke, jawabannya itu yang ini. Selesai. Dan jangan lupa kita acak urutan opsi. Untuk melihat halaman formulir yang sudah jadi, bisa kita klik icon ini, mata atau pratinjau. Oke, kita lihat ya. Klik. Nah, jadi seperti ini teman-teman jadinya ujian tengah semester genap. Oke, di sini ada nama, kelas, dan juga token. Kita bisa isi ya, coba. Namanya Fauji, contoh. Pilih kelas. Nah, di sini tinggal dipilih kelasnya. Misalnya MIPA 2. Oke.
Coba kita masukkan token yang salah. Token tidak valid. Oke. Salah ya. Berarti tokennya itu ayo. 1, 2, 3. Nah, jika tokennya salah seperti tadi, maka akan keluar peringatan yang sudah kita buat tadi. Nah, jika tokennya benar seperti ini, oke, kita berikutnya. Nah, langsung ke halaman kedua atau page kedua yang mana terdiri dari soal-soal yang telah kita buat tadi. Oke, setiap soal berisi 20 poin, 20 poin, 20 poin, 20 poin, sampai semuanya hasilnya itu 100 poin. Oke, seperti ini. Bisa kita isi ya, coba jawab. Kita isi acak aja dulu. Nah, ininya juga berubah ya, opsi jawabannya itu berubah. Acak, tidak seperti yang tadi kita buat urutannya. Oke. Kirim. Oke, sudah selesai, kita kirim. Nah, di sini ada lihat skor. Oke, kita mendapatkan skor 40 dari 100 poin. Jadi yang ini tuh kalau skornya 0 berarti jawabannya salah. Ini salah, ini benar, dan juga yang ini salah. Jadi kita hanya mendapatkan 40 poin. Nah, seperti itu ya kira-kira. Oke. Ini cuman jadi latihan atau pratinjaunya saja. Untuk realnya atau fixnya gitu. Ini itu harus kita kirimkan. Yang ini ya, kita kirimkan Google Formulir ini kepada siswa atau peserta ujian dengan mengklik kirim. Di sini. Lalu kita pilih yang ini ya, kirim melalui. Nah, ini itu tautannya atau linknya. Kita perpendek URL saja supaya lebih mudah. Oke, bisa kita salin. Kita close. Nah, kita coba ya di sini dengan mengklik URL yang tadi. Kita paste saja di sini. Oke, langsung enter. Nah, langsung muncul ya seperti tadi. Nah, ini untuk yang sebenarnya atau realnya untuk bisa diakses untuk peserta ujian. Kita masukkan, kita contoh lagi. Oke. Kelasnya kita pilih MIPA 1, contoh tokennya ayo tadi ya. Ayo 1, 2, 3. Jika salah ya, coba kita salah. Nah, token tidak valid. Oke, 1, 2, 3. Nah, langsung ke halaman berikutnya. Soal sistem komputer, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, kita klik-klik sembarang saja. Lalu jika sudah kirim, lihat skor. Nah, jadi Susilawati itu mendapatkan 80 poin dari 100 poin. Ini salah, ini benar, dan juga benar. Oke, tinggal di close saja jika sudah. Untuk melihat jawaban atau hasil riwayat peserta dalam mengisi jawabannya, kita bisa lihat di sini jawaban. Oke, ini hasil riwayat dari jawaban peserta ya. Ini lengkap banget informasi-informasinya. Jika ingin mendapatkan hasil jawaban ini dalam bentuk file, maka bisa kita klik icon titik 3 di sini, lalu kita pilih download jawaban CSV atau ini nanti berbentuknya itu tabel dan juga berbentuk file ya. Kita download. Oke, nanti di sini zip, nanti langsung di-download saja. Ini bisa nanti langsung masuk ke Excel. Di situ ada
data-datanya yang sudah mengirimkan jawabannya. Oke, cukup sekian video dari saya untuk membuat Google Formulir ini. Semoga membantu untuk teman-teman semua yang ingin membuat Google Formulir. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa.